Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya Mas Bagus Vlog. Gimana kabarnya Pak teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan serta kelancaran. Kita mau reaction lagi, tapi kali ini reaksinya tentang ibu dari Presiden Soekarno. Gimana ceritanya? Kita simak ya. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa didukung dengan cara di subscribe dan like, share serta komen-komennya ya. Jangan sampai nontonnya di skip biar kita tidak gagal paham. Tonton sampai habis gimana ceritanya semasa. Inilah sosok ibu kandung Presiden Soekarno. Mungkin sosok satu ini jarang masuk di buku pelajaran kita waktu SD maupun sampai SMA. Padahal kalau bisa dibilang, sosok satu ini merupakan cikal bakal penyemangat sang proklamator dalam melawan para penjajah di Indonesia. Adalah Ida Ayu Nyoman Rai, yang merupakan ibunda dari Presiden Indonesia pertama, yaitu Bung Karno. Ida Ayu Nyoman Rai lahir sekitar tahun 1881 sebagai anak kedua dari pasangan Nyoman Pasek dan Nimade Liran. Sewaktu kecil orang tuanya memberi nama panggilan Srimben, yang mengandung arti limpahan rejeki yang membawa kebahagiaan dari Batari Sri. Semasa remaja di Banjarbalai Agung, Nyoman Rai Srimben bersahabat dengan Made Lastri, yang kemudian mengenalkannya dengan seorang guru Jawa pendatang yang bernama Raden Sokemi Sosro Diharjo. Keduanya kemudian menikah pada tahun 1897, setelah sebelumnya tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua Nyoman Rai Srimben. Putri pertama mereka, Raden Soekarmini, juga dikenal sebagai Bu Wardoyo. Lahir pada tanggal 29 Maret 1898, mereka kemudian berpindah ke Surabaya. Pada tanggal 6 Juni 1901, Nyoman Rai Srimben melahirkan Soekarno di sebuah rumah di sekitar pemakaman Belanda, Kampung Pandaian 3, Surabaya. Nyoman Rai Srimben mendidik kedua anaknya dengan bekal spiritual Hindu seperti yang pernah dipelajarinya. 6 bulan kemudian Nyoman Rai Srimben harus mengikuti suaminya untuk pindah ke kota kecil di Kecamatan Ploso, Jombang, di mana kedua anaknya sering sakit-sakitan. Karena faktor kesehatan pula, Nyoman Rai Srimben sempat berpisah dengan Soekarno untuk dirawat dan diasuh oleh mertuanya di Tulung Agung. Soekarno ia asuh kembali ketika ia harus mengikuti suaminya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto pula putri sulungnya menikah dan kemudian tinggal bersama suaminya. Persoalan muncul ketika Srimben dihadapkan pada kepindahan suaminya ke Blitar, sekaligus menghadapi kenyataan Soekarno untuk sekolah di Surabaya. Akhirnya ia mengikuti kepindahan suaminya ke Blitar dan Soekarno dititipkan di rumah HOS Cokro Minoto untuk meneruskan sekolah di Surabaya. Di Blitar, Nyoman Rai Srimben tinggal di asrama sekolah yang sekarang menjadi Sekolah Menengah Umum 1 Blitar dan dipercaya untuk mengelola asrama sekaligus mengurus makan para pelajar yang tinggal di asrama tersebut. Permasalahan lain yang menjadi suka-duka adalah berita tentang ditahannya Soekarno di Lapas Sukamiskin, Bandung. Nyoman Rai Srimben akhirnya menuju Bandung dan mendatangi penjara Sukamiskin. Dan karena ia buta politik, dirinya langsung bertanya kepada petugas rumah tahanan. Bukan jawaban yang diperolehnya melainkan bentakan, dan diusir untuk pergi dari rumah tahanan tersebut. Sejak saat itu dendam Nyoman Rai Srimben tidak terbendung. Dimanapun berada, jika melihat orang Belanda, ia memperlihatkan ketidaksukaannya. Di saat yang sama, rumahnya di Blitar diawasi karena putranya melawan penjajahan Belanda.
Nyoman Rais Rimben menceritakan kejadian yang dialaminya di rumah tahanan, sehingga akhirnya R. Sokemi memutuskan untuk pensiun dini sebagai guru dari Kementerian Pendidikan Belanda di Batavia. Memasuki masa pensiun, Nyoman Rais Rimben terus mendampingi suaminya di Blitar, sambil tetap menunggu surat, berita koran, atau berita burung yang dibawa saudara atau kenalannya tentang putranya Soekarno, baik di dalam maupun di luar tahanan. Kehidupan di Blitar kembali bergerumu ketika Nyoman Rais Rimben mendengar bahwa putranya bercerai dari Inggit dan kemudian menikah dengan Fatmawati. Semua beritanya diterima dengan tabah. Hasil pernikahan Soekarno dengan Fatmawati memberikan seorang cucu yang sangat diharapkan oleh Nyoman Rais Rimben dan Raden Sokemi. Kebahagiaan Nyoman Rais Rimben tidaklah lama, karena pada saat berjalan-jalan di Jakarta, Raden Sokemi terjatuh dan sakit keras, hingga akhirnya meninggal pada tanggal 18 Mei 1945. Kemudian Nyoman Rais Rimben kembali ke Blitar. Pada hari tuanya ketika Soekarno telah menjadi orang pertama di Republik Indonesia, Nyoman Rais Rimben tidak pernah mau menginjakkan kakinya di Istana Negara. Nyoman Rais Rimben menjadi pelopor perkawinan campur antar suku, sehingga mungkin memberikan inspirasi kepada Soekarno untuk menyatukan Nusantara menjadi Republik Indonesia. Pada tanggal 12 September 1958, Nyoman Rais Rimben akhirnya meninggal dunia. Jasadnya dimakamkan berdampingan dengan makam putranya Soekarno dan suaminya Raden Sokemi Sosrodihardjo. Itu tadi ya videonya tentang semasa hidupnya Ibu Presiden Soekarno, dan ya kita semoga bisa paham gimana semasa hidupnya ibunya Presiden Soekarno dulu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.